Jadi untuk menangani terkait celah vulnerability upload, tentu kita harus berangkat dari segmentasi dulu ya. Kita terapkan segmentasi. Kemudian tentu yang kedua, kita perlu menerapkan yang namanya validasi dan sanitasi. Jadi kita berangkat dari segmentasi itu. Jadi kenapa bisa sampai lolos? Karena kenapa? Kan kemarin dia bisa nerima input selain gambar. Ada TXT, ada PDF, doc. Jadi kita pertegas gitu. Kita pertegas sistem. Kalau memang yang mau diterima itu hanya file gambar, ya sudah gambar. Jangan sampai bisa nerima format lain. Karena kalau dia sampai bisa nerima format lain, nah inilah sumber bencana di sini nih. Artinya apa? Artinya aktor di sini bisa membuat skrip yang mana skrip itu bisa terrender di dalam target sesuai dengan bahasa programan yang digunakan. Jadi kalau misalkan server yang berjalan di production itu dia menggunakan PHP, maka hacker bikin pakai PHP. Kalau bahasa programan yang berjalan di lingkungan production dia pakai JavaScript, maka si hackernya bikin pakai JavaScript. Dia akan menyesuaikan dengan stack yang digunakan di target. Jadi ketika tereksekusi skripnya, maka apa yang ada di dalam isi skrip itu akan ikut tereksekusi itu barang. Cuman kadang gini, kita juga nggak bisa bikin validasinya ya, sekalipun sudah menerima format JPG. Tapi lihat dulu, kemarin kan kita bisa akalin itu. Saya buat JPG, padahal di belakangnya PHP. Kenapa? Karena sistemnya hanya melakukan validasi terhadap ekstensi. Idealnya bagaimana? Idealnya dia tidak hanya sekedar melakukan validasi dari sisi ekstensi, tapi melakukan validasi dari header paket. Header paketnya, atau kalau perlu sampai ke body paket. Ini kan bisa diakalin ini, ekstensi bisa diakalin, betul tidak? Ekstensi bisa diakalin, tapi kontennya, metadatanya tetap bahasa programan. Nah ini banyak terjadi, kita bikin validasi hanya yang penting JPG masuk, tapi kita nggak tahu. Makanya validasi itu harus dilakukan dengan strict ya. Dicek ekstensinya, dicek paket headernya, bahkan sampai ke body paketnya, untuk betul-betul memastikan bahwa itu adalah konten yang sesuai. Nah kemudian selain dengan melakukan segmentasi, kita lakukan validasi dan sanitasi ya. Kemudian kita bisa dengan merename. Jadi jangan disimpan dengan namanya sesuai dengan aslinya, Pak. Betul tidak? Berarti kan saya tahu, saya uploadnya di awal namanya backdoor PHP. Tersimpan di server namanya backdoor PHP juga. Berarti kan saya tinggal cari tahu path-nya, betul. Namanya nggak berubah, path-nya mungkin saya tinggal effort. Makanya kadang yang terjadi sebelum data itu disimpan di server, maka perlu di rename terlebih dahulu. Biasa itu apa? Dikasih angka ya. 1, 2, sekian, baru diikuti dengan nama filenya. Misalkan laporan .docx gitu. Tapi sebelumnya ada angka dulu di awal. Ada angka dulu. Kenapa? Karena dibuat namanya menjadi random. Supaya tidak mudah diakses secara langsung. Jadi kalau ada file tersimpan di server, terus user tahu nama filenya, dia akses secara langsung tanpa melalui prosedur, itu disebut dengan IDOR. Celah IDOR itu Insecure Direct Object Reference.
Jadi dia bermodal tahu nama filenya, ternyata di situ ada data 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 transaksi misalkan atas nama Pak Soleh, sudah. Saya tinggal buka saja nama Pak Soleh. Yang penting kan saya tahu nama filenya. Selesai. Makanya namanya itu sebisa mungkin direkam. Dan kita hindari misalkan kalau ada upaya akses secara langsung, kita detek itu. Deteksi, percobaan, akses secara langsung. Ini kan bisa ketahuan dari petnya nih. Misalkan aturannya dia harus login dulu, ya harus login dulu. Ketika dia akses URL-nya tanpa melalui mekanisme login, cek dulu ada sessionnya apa, tendang keluar. Dan idealnya suatu file itu harus terasosiasi dengan data user. Jadi hanya user tertentu yang bisa buka file itu. Kenapa? Karena data itu terasosiasi oleh user tertentu. Kalau misalkan datanya Pak Soleh, ya hanya Pak Soleh yang bisa akses. Kenapa? Karena data itu terasosiasi sama user atas nama Soleh. Jadi user yang lain nggak akan bisa lihat itu. Jadi pertahanan yang menurut saya paling penting di awal itu ini, segmentasi. Karena secanggih apapun sistem itu nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan akan melindungi. Makanya saya katakan di awal tadi apa? Kemarin, do the best and prepare for the worst. Kita jangan lupa ini. Prepare for the worst ini jangan lupa. Jadi banyak terjadi kita keasikan di hardening. Kita udah pede nih bahwa ini nggak bakalan ini, udah kuat ini. Sehingga tahapan dari prepare for the worst-nya justru malah kita lupakan. Dan salah satu tahapan yang penting justru malah prepare for the worst-nya ini. Apalagi kalau ternyata yang masuk ke sistem ini dia berhasil lolos ini. Validasi kita ternyata berhasil ditembus ini sama mereka ini. Ternyata exploit jenis baru. Nah, ini lolos. Berarti mau nggak mau kita prepare for the worst-nya ini. Jadi prepare for the worst-nya ini yaitu kita lakukan itu segmentasi. Jadi kita bagi servisnya menjadi bagian yang kecil-kecil. Dan setiap servis ini dia saling independen, terisolat dia ya, terisolat dalam suatu kontainer misalkan. Jadi dia tidak akan bisa keluar dari sana. Jadi misalkan kalau hackernya berhasil masuk ke directory upload, ya udah dia hanya di directory upload doang. Itu pun dia nggak akan bisa mengakses ke file-file yang memang sudah tersimpan di sana. Sama directory upload ini idealnya itu harus sering-sering kita scanning ya, untuk memastikan bahwa file yang masuk memang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tidak ada ekstensi lain, tidak ada file-file yang lain ya. Jadi memang tempat keluar masuknya informasi itu rawan, Pak. Jadi memang proses untuk mensecurekan tempat keluar masuknya informasi ini memang betul-betul harus dilakukan dengan betul-betul secure. Karena aktivitas hacker terjadi itu tak lain dan tak bukan itu di tempat keluar masuknya informasi itu. Form register, form upload, form login, kemudian mungkin ada URL, itu. Di sana sumber-sumber terjadinya cyber attack gitu. Sehingga kita perlu memiliki mekanisme pengamanan terkait di sana. Nah, jadi kita trade intelligence kemarin ya. Kita trade intelligence untuk ngumpulin informasi terkait dengan ancaman. Kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan threat hunting. Jadi tahapan threat hunting kita udah ada knowledge, Pak. Threat hunting kita tidak dilakukan secara
random gitu, secara sembarang. Nah, kita ada knowledge-nya, dan apa yang pengen kita cari dari informasi log itu sudah jelas karena kita punya pola serangan. Nah, jadi kita ingin threat hunting supaya kita bisa melakukan early threat detection. Nah, kita bisa melakukan early threat detection, kita bisa segera melakukan improvement secara berkelanjutan, kita bisa segera melakukan proteksi terhadap data-data sensitif, dan kita juga inginkan kita bisa menekan false positif yang ada di dalam sistem. Kemudian ada, jadi mekanisme dalam melakukan threat hunting itu dibagi jadi 3. Ada yang kita sebut dengan structured threat hunting, unstructured threat hunting, dan situational or entity driven. Jadi yang dimaksud dengan structured threat hunting itu adalah structured threat hunting is a proactive approach in cybersecurity that rely on indicator of attack and threat actor, taktik, teknik, and prosedur. Jadi kalau yang terstruktur artinya apa? Artinya kita mencoba mencari indikator of attack, IOA, indikasi serangan yang terjadi yang menyerupai dari TTP seorang aktor. Jadi kita ini pola-polanya mirip TTP dari EPT sekian-sekian misalkan. Nah, kita cocokkan ini taktik, teknik, dan prosedurnya. Kita coba jadi dia terstruktur dia. Kita punya TTP, kita punya IOA, kita lakukan analisa kecocokan. Kemudian ada unstructured threat hunting. Jadi kalau unstructured ini berdasarkan trigger. Ya, berdasarkan trigger, berdasarkan indikator of compromise ya. Jadi ada alert yang mengindikasikan ini ada serangan, terus kita lakukan threat hunting. Kalau situasional, kita threat huntingnya kepada aset, kepada user itu, yang memungkinkan bisa menjadi target dari seorang attacker. Ya, kita coba cari ya. Kita coba demonstrasikan terkait dengan kalau threat hunting ya mudahnya kita log analisis lah. Jadi kita ambil patternnya ya. Kita ambil pattern, kemudian kita ambil kolom-kolom tertentu, kita ambil informasi dari kolom-kolom tertentu yang memang itu memiliki atribut yang kuat ya, atau memiliki nilai atribut yang kuat. Saya pakai Kali Linux. Kali Linux. Terus targeting juga saya on kan dulu. Oh, belum muncul. Waduh.